Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita ucapkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini pukul 10:13 waktu Indonesia bagian barat, saya ingin mengucapkan dengan lapas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena berkat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, hidayah serta kesehatan sampai saat ini. Dan bagi yang dalam keadaan sakit, saya doakan semoga dalam keadaan sehat kembali, dan di dalam perjalanan sakit yang dilalui itu semoga menjadi pengurangan atas apa kesalahan kita terdahulu, untuk menghapus dosa-dosa kita yang mungkin selama ini kita merasa diri kita tidak pernah merasakan ada kesalahan sedikit pun. Namun Tuhan sangat menyayangi kepada hamba-hambanya yang masih hidup di dalam dunia, dan tidak luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sebuah peringatan atau untuk memberikan sebuah amalan atau memberikan pahala untuk setiap umatnya. Dan kedua, tidak lupa saya mengucapkan salawat Nabi besar kita, baginda Rasulullah alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya ingin mengatakan bahwa tema kita hari ini adalah kita memberi makan terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik itu tumbuhan maupun hewan dan maupun manusia. Peringkat yang paling tertinggi yaitu sama manusia. Jadi di sini pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW akan dijamin surga bagi seorang hamba yang berbuat baik kepada sesamanya, yaitu memberikan rezekinya kepada sesamanya atau memberikan sebuah makanan, baik itu minuman, kepada sesamanya, akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga kepadanya, dan akan bertambah dan dilipat gandakan rezekinya melalui pintu-pintu yang tidak disangka olehnya. Tidak perlu mengundur waktu ataupun mempercepat waktu, karena sudah ada garis dan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita ketahui dalam Hair At-Tabrani yang mengatakan bahwa yang dimana Rasulullah alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman seseorang kepadaku apabila dia kekenyangan pada saat semalaman, lalu ada tetangganya dalam keadaan kelaparan sementara dia mengetahuinya. Di sini pentingnya kita berbagi sesama umat manusia, karena sudah dijelaskan dengan sabda Nabi besar kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kisah di zaman Nabi dulu, yang dimana suatu kampung, tepatnya di Zajir Harab, yang dulu pada masa Rasulullah ada satu kampung yang menghina bahwa seseorang wanita ini pekerjaannya seorang pelacur, sampai mereka memvonis bahwa wanita itu tidak akan pernah masuk surga karena perbuatannya dalam mencari rezeki itu hanya berbuat zina. Namun karena saking hinanya di mata orang-orang kampungnya, maka perempuan itu diusir dan keluarlah dari kampung, dan ia dalam keadaan kelaparan dan kehausan. Ia terus berjalan di gurun pasir tersebut dalam keadaan haus, sampai seketika di perjalanan
Di tengah-tengah gurun pasir, ia menemukan seekor anjing yang dalam keadaan kebingungan serta melihat dalam keadaan kurus. Anjing itu terus mengikutinya. Bahkan sang perempuan ini selalu mengusirnya, tapi anjing ini tidak mau pergi. Sampai satu ketika perempuan ini menemukanlah sebuah tempat genangan air. Di suatu gurun terdapat sungai kecil. Jadi ia menoleh ke belakang. Ia melihat seekor anjing itu hampir mati karena menahan hausnya dan kena sinar matahari, dan ditambah lagi dia belum makan. Dan suatu ketika perempuan ini memberikan sedikit minuman dengan menanggalkan sebuah sepatunya yang dimana untuk sebagai penampung air. Lalu dia dengan cepat, dengan ikhlas memberikan anjing itu minum, dan akhirnya anjing itu hidup kembali dan merasa segar. Lalu ketika perempuan itu meminum air sampai di perjalanan, ternyata nyawanya diambil oleh malaikat maut, sehingga dia dalam keadaan meninggal dunia di tengah perjalanannya. Sampai suatu ketika ada suatu kaum yang menemukan mayat tersebut. Ia memberitahu kepada orang-orang kampung, dan terdengarlah para sahabat Nabi. Lalu sahabat Nabi dengan cepat memberitahu kepada Rasulullah SAW, dan banyak dari orang-orang yang melihat mayat wanita tersebut, tapi mereka tidak ingin menanamnya dan menguburkannya dengan layak. Mereka bilang wanita itu sangat kotor karena waktu hidup dia sering berzina. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya wanita yang terbaring di padang pasir tersebut, dia sudah masuk surga karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menjamin dirinya masuk surga atas kebaikannya menolong seekor hewan yang dianggap hewan ini tidak berguna lagi. Makanya dari sini kita belajar, kita menilai seseorang itu hina atau rendah dari segi ekonominya, dari segi kehidupannya, atau dari caranya, tapi kita tidak tahu. Boleh jadi kita yang merasa diri kita sangat suci, ataupun kita merasa diri kita dijamin akan masuk surga. Boleh jadi kita merasa dengan ibadah kita bisa menjamin diri kita seakan-akan bisa masuk surga. Itu tidak, karena kita bisa belajar dari kisah Nabi, kisah perjalanan wanita ini yang diusir dari kampungnya sendiri. Dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hati nuraninya ingin memberi sedikit minuman kepada hewan yang dalam keadaan kehausan tadi. Dan apabila kita mengikuti sunnah Rasulullah, bahkan kita akan dijamin surga untuk kita, karena makanan yang kita makan, minuman yang kita makan, atau uang atau harta yang kita dapatkan, itu adalah sebagian milik dari sesama kita. Ketika kita meninggal, kita tidak membawa apa-apa melainkan amalan kebaikan kita. Jadi gunakan sebaik-baiknya harta ketika kita masih hidup. Walaupun sedikit biji zarrah pun, Allah akan membalas semua kebaikan maupun kejahatan yang pernah kita lakukan di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.